Arab dan terjemahnya sudah insya Allah. Kita belajar sekarang. Dimulai ya. Judulnya Program Terjemah Lafziyah Al-Quran. Program Terjemah Lafziyah Al-Quran. Sistem 40 jam. Sistem 40 jam. Program Terjemah Lafziyah Al-Quran sistem 40 jam. Satu Romawi. Cara belajar. Strip mengajar. Cara belajar, strip mengajar. Nomor 1. Pakai pensil kan Mbak, enggak pakai pen, nanti hilang. Temannya yang punya pen coba dipinjemin. Nanti hilang nanti. Nah. Nomor 1. Guru apa Ustaz ya? Guru kata saya. Lana wetok podo. Nek ustazah nggih. Guru membaca satu ayat dengan benar. Guru membaca satu ayat dengan benar. Santri menirukan. Santri menirukan. Santri menirukan. Nah, nomor 1 diperhatikan ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu nomor 1. Nomor 2. Guru membaca lafaz dan terjemah. Guru membaca lafaz dan terjemah. Santri menirukan. Santri menirukan. Nomor 3. Mengulang nomor 2 3 kali. Mengulang nomor 2 3 kali. Kenapa nomor 3? Oke, diberatakan ya. Nah, lihat ke papan. Zalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab Al-Quran. Alkitabu kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan. Di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Oke, semua lihat papan saja, jangan ada lihat buku. Lihat papan untuk memantapkan hafalan. Jadi ketika belajar tidak boleh nulis, tidak boleh nulis, tidak boleh baca selain baca ayat yang dipelajari. Untuk apa? Memantapkan hafalan. Zalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab Al-Quran. Alkitabu kitab. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Sudah 2 kali ya? Nah, 1 kali lagi. Zalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab Al-Quran. Alkitabu kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. La raiba, tidak ada keraguan.
di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. Itu cara ngajar nomor 2 dan nomor 3. Sekarang nomor 4. Guru membaca lafaz. Santri membaca terjemah. Nah, itu nomor berapa? 4 ya. Nah, sekarang berarti saya baca lafaz, penyanyi baca terjemah. Zalika Alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Oke, itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 5. Santri membaca lafaz dan terjemahnya. Monggo ke papan. Zalika itu, monggo. Zalika itu Alkitabu kitab Al-Quran. La raiba tidak ada keraguan. Fi di dalamnya hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang nomor 6 ya. Nomor 6. Santri menunjuk Arabnya dan membaca terjemahnya. Santri menunjuk Arabnya dan membaca terjemahnya. Yang ditunjuk apa? Arabnya, lafaznya, dibaca terjemahnya. Silakan dibaca. Itu jadi tangannya nunjuk Arabnya, yang dibunyikan terjemahnya. Yang tadi itu kan tadi sudah. Oke, sekarang apa? Sudah hafal toh? Nah, coba berapa menit? Mudah kan? Sangat mudah. Coba diulang. Zalika itu Alkitabu kitab Al-Quran. La raiba tidak ada keraguan. Fi di dalamnya hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, ditunjuk Arabnya, dibaca terjemahnya. Itu kalau sudah gini, nomor berapa sekarang? Guru menerangkan secara singkat maksud ayat. Tidak lama-lama karena kita bukan baca tafsir tapi baca terjemah Al-Quran. Kenapa? Guru menerangkan secara singkat maksud ayat. Jadi maksudnya tadi adalah Allah berfirman bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Al-Quran pasti benar, tidak ada yang salah. Kalau saya katakan Allah menjamin memudahkan kalau belajar maka siapa yang mendalami itu pasti benar. Ya pasti benar. Kalau kita mengatakan sulit itu kita yang nggak pas ya. Yang jelas Al-Quran pasti benar, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan.
Kemudian utama Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hanya orang yang takwa saja yang bisa menerima hidayah dari Al-Quran. Ini betul. Kalau tidak takwa tidak bisa. Suruh zakat ya emani-emani, suruh puasa nggak kuat lapar, ya suruh haji dengan ke Eropa misalnya. Orang yang takwa saja. Itu berangkat sebentar. Sudah ya. Nomor berapa sekarang? Dilanjutkan ayat berikutnya. Seperti urutan dari nomor 1 sampai 7. Seperti urutan dari nomor 1 sampai 7. Ini cara belajar dan mengajar. Dilanjutkan dulu ya. Nomor ayat kedua ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu nomor 1 ini. Nomor 2 saya bunyi diterkan ya. Alladzina yaitu orang-orang yang. Alladzina yaitu orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. As-sholata salat. As-sholata salat. Wa mimma dan dari apa yang. Wa mimma dan dari apa yang. Apa wa mimma? Asalnya min dengan ma, ya min dari ma apa yang. Jadi itu ditulis wa mimma dan dari apa yang. Rozaqnahum, ada rozak, ada na, ada hum. Rozak itu merizki, na kami, hum mereka. Jadi rozaqnahum kami rizkikan pada mereka. Nggih, nanya dulu nggih, kami razaqnahum apa? Yunfiqun mereka menafkahkan. Yunfiqun mereka menafkahkan. Baru sekali ya, diulang 3 kali. Alladzina yaitu orang-orang yang. Alladzina yaitu orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. As-sholata apa? Salat. Wa mimma dan dari apa yang. Wa mimma dan dari apa yang. Razaqnahum kami rizkikan pada mereka. Razaqnahum kami rizkikan kepada mereka. Yunfiqun mereka menafkahkan. Yunfiqun mereka menafkahkan. Alladzina yaitu orang-orang yang. Alladzina yaitu orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Bil ghaibi dengan yang ghaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. As-sholata. Salat. Wa mimma dan dari apa yang. Wa mimma dan dari apa yang. Razaqnahum kami rizkikan pada mereka. Razaqnahum kami rizkikan pada mereka.
Yunfiqun, mereka menafkahkan. Tadi kan itu nomor 3 ya, nomor 3. Sekarang nomor 4. Oke, nomor 4 berarti dulu baca lafaz, cantik baca terjemah. Alladzina yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan. Diulang babatan, diulang ya. Alladzina yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, saat kepentingan waos. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan ghaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa yang razaqnahum, kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka yang menafkahkan. Selanjutnya apa? Menunjuk arah membaca terjemahnya. Monggo. Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang ghaib, dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Pintar. Coba diulang lagi bersama. Alladzina, yaitu orang yang monggo. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan yang ghaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa yang razaqnahum, kami berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menafkahkan. Oke, terjemahnya saja, yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan yang ghaib, dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Alhamdulillah. Terus sekarang penjelasan singkatnya. Quran tadi sebagai apa? Petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Nomor 1 yang beriman pada yang gaib. Nomor 1, nomor 2 mendirikan sholat. Nomor 3 infak. Infak atau menafkahkan. Masih ada lanjutannya nggih? Dilanjutkan kita? Nggih, mana ganti pengen praktek nggih? Nggih. Nggih, sararin nggih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina tadi apa?
orang yang itu dibualin terus nih alladzina orang-orang yang ini kalau saya mausul nih yang niku alladzina orang-orang yang walladzina apa tadi yu'minuna. Nah, kalau sudah bisa langsung diterjemahkan oleh santri karena walladzina sudah ada di atasnya tadi. Bima dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablik dari sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yuqinun mereka yakin. Kenapa yuqinun? Meskipun sudah ada hum mereka, tapi karena yuqin artinya mereka yakin, kita tetap diwaca mereka yakin. Hum apa? Mereka yuqinun mereka yakin. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablik dari sebelummu. Qablik itu sebelum, kaniku mau kamu tamka. Min qablik apa? Dari sebelummu. Wabil akhirati dan dengan akhirat. Hum mereka yuqinun mereka yakin. Sudah 3 kali tadi. Satu lagi ya. Walladzina apa? Dan orang-orang yang yu'minuna bima dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablik dari sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yuqinun mereka yakin. Oke, tadi nomor 2 dan 3 ya. Saat ini nomor 4 walladzina napa yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Selanjutnya nomor pinten? Nomor 5. Oke, nomor 5 monggo baca lafaz dan terjemahnya. Walladzina monggo. Walladzina yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila telah diturunkan min qablik dari sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yuqinun mereka yakin. Oke, nomor selanjutnya ditunjuk Arabnya dibaca
terjemahnya menggoda orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan dari sebelummu dan dengan akhirat mereka yakin. Alhamdulillah, poin tertentu langsung gampang ya, gampil nggih. Karena Allah memudahkan. Kantun baleni kayak ngantol termawon ya. Kantun baleni tapi sudah bisa. Lah nanti kalau mau ngajar atau kalau di rumah kamu sih baru dibuka gitu. Jadi waktu belajar tidak ada buku yang dilihat selain tulisan atau Quran Arabnya saja. Jangan ada yang bawa terjemahnya, apalagi terjemah lafiah betul. Pon. Apa? Nggih. Kita pakai yang terjemahan Departemen Agama, referensinya atau yang lain? Quran cek Arab itu? Enggak, kita memakai putusan-putusan ini kan bahasanya masing-masing tafsir atau terjemahan yang berbeda. Okay. Kita pakai yang kita atau standarnya pakai yang terjemahan Depak bagaimana? Apa Depak ada yang ada artinya ya? Gini, Quran itu ada yang banyak lafaz yang mustarok, bahasa mustarok nih. Mustarok itu Arabnya satu, artinya banyak, tapi maksudnya sama. Contohnya aulia. Nggih, ten ngene sing dadi rame teng Jakarta niku lho. Al-Maidah 51. Nggih. La tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Aulia itu ada arti pemimpin, ada arti pelindung, ada arti teman setia. Nggih, ada teman, partner, nggih. Itu semua sama. Pelindung ya berarti memimpin. Teman setia berarti diikuti, memimpin. Pemimpin ya memimpin. Itu contohnya. Jadi no problem dengan arti apa saja, insya Allah pasti benernya. Kalau ada beda lafaz yang di sini menyadari, yang di sini merasa, misalnya nggih. La yash'urun, mereka tidak menyadari, di sini mereka tidak merasa, tapi maksudnya sama. Dan terus tidak ada masalah pakai Quran terjemah. Tapi penjelasan tidak pakai Quran terjemah ngajarnya ini sama sekali tidak. Okay. Hanya Quran Arabnya saja. Nah kalau penjenengan lupa terjemahnya itu baru kamus yang tadi saya aturi penjenengan itu. Okay. Atau kitab Quran mana saja yang penjenengan punya, yang ada terjemahnya kalau kamusnya itu. Okay. Nah, ketika mengajar hanya ada lafadznya apa yang Arabnya saja. Sampun ditambah satu ayat lagi di pas nonton ini napa ceritane. Napa minta ayat satu lagi. Tapi napa apal nggih? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itu ala hudan di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun orang-orang yang berbahagia. Ulaika mereka itu ala hudan di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun orang-orang yang berbahagia. Bukti kota kalian ya ulaika mereka itu
ala hudan di atas petunjuk, mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu, hum mereka al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Ada makan untung nggih wonten nggih, berbahagia, beruntung napa malih, bergembira sami mawon nggih. Monggo dibaca ulaika napa? Ulaika ala hudan mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Kemudian wa ulaika mereka itu ala hudan di atas petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Ditunjuk Arabnya, dibaca terjemahnya. Coba dari atas ye, mulai dari atas. Pundi zalikane ya. Pundi zalika itu enggak. Al-kitabu sekarang ditunjuk Arabnya, dibaca terjemahnya. Itu kitab Al-Quran, monggo. Itu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu
Oke, itu akan ingat seterusnya panjenengan. Oke, akan ingat seterusnya. Kalau misalnya diam-diam korodok lali, nggih kamusnya ikut dibuka, dan itu akan ingat seterusnya. Kalau pendengar pelajari terus gini, maka satu juz hafal seperti tadi, langsung hafal tanpa melihat artinya, apa? Nuding Arabe langsung tahu. Nanti kalau dengar orang baca Quran langsung paham, oh itu maksudnya, itu artinya gitu. Jadi pendengar akan bisa memahami Al-Quran dengan menghafal terjemah lafziyah ini persis seperti lafadznya. Tadi kan baru cara mengajar dan belajar ya. Nah sekarang cara evaluasi. Cara evaluasi. Program terjemah lafziyah Al-Quran sistem 40 jam ini, program terjemah lafziyah Al-Quran sistem 40 jam ini diajarkan dalam kelas atau kelompok, yang terdiri kira-kira 12 santri orang ya kenging kali bapak yang bisa. Terjadi berapa kira-kira? 12, boleh 10, boleh 15. Jangan banyak-banyak, nanti evaluasinya kelamaan. Niku nomor 1 maniku nomor 1. 12. Nomor 2, duduknya melingkar. Jadi semua di depan ya. Duduknya melingkar. Semua di depan, nggak ada belakang. Duduknya melingkar. Oke. Santri yang paling lambat berpikir, maksudnya berarti cerdas ya. Oke, nomor 3. Santri yang kurang cerdas diletakkan pada sebelah paling kiri, paling akhir ya. Dan santri yang cerdas diletakkan di sebelah kanan depan, sebelah kanan awal, bukan depan ya, kan semuanya depan ya, sebelah kanan awal. Nomor pinter. Setiap selesai satu ayat, santri diminta membacanya. Secara bergantian. Sampai semua bisa. Nomor pinten. Santri tidak boleh telat atau bolos. Santri nggak boleh telat atau bolos. Jika telat atau bolos, maka harus nambal dulu. Maka harus nambal sendiri. Programnya akan terus jalan ya. Tampon gambarannya ngenten kan,
rolas nggih. Sing cerdas dhewe niki nek dolange cepet sini. Terus sing paling rada gak berarti pinter ngriki. Ketika evaluasi bolak-balik pireng. Akhirnya ngriki pun apal nggih. Jadi mereka ndak minder nggih karena dengan bolak-balik hafizo gitu. Jadi mereka semangat. Diharapkan semua peserta ini semangat. Karena belum bisa jadi bisa kan semangat. Nggih. Kalau misalnya sudah 3 kali kok belum ada yang belum nyaut, ya bisa diulang keempat, okay. Sampai semuanya bisa. Sampun. Ini kok evaluasi nih, jadi satu-satu baca. Kalau misalnya saya baca waktunya kelamaan, mungkin dua-dua. Okay. Yang jelas mereka mengalami sendiri, ngomong dewe iso dewe. Nah, itu akan ada rasa pede dan rasa senang, rasa puas sehingga lebih semangat. Oke. Pun secara umum pelaksanaannya ditulis tambahan. Pembentukan program terjemah lafziyah sistem 40 jam. Pembentukan program terjemah lafziyah Al-Quran sistem 40 jam. Nomor 1, peserta sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Berarti kalau belum lancar belum bisa masuk program ini ya, ya sudah lancar saja. Biar mboten bingung mikir wacane, langsung konsentrasi terjemahnya. Nomor 1 apa? Peserta sudah lancar baca Al-Quran. Nomor 2, usia minimal tak terbatas pokoknya mencakup lancar ya. Dan maksimal bisa sampai 70, usia 70. Bahkan 75 saya melok nih, usianya nggih. Kemudian tempatnya boleh di mana saja yang suasananya tenang, bisa di garasi, bisa di ruang tamu, bisa di musola. Kalau musola anak terpikir rame, ya nyentong, napa nyentong gitu. Di kamarnya musola, kamarnya masih ini. Pokoknya nyentong yang boten hiruk pikuk dengan yang lain. Oke. Kemudian gurunya siapa saja boleh dan bisa mengajar. Siapa saja boleh dan bisa mengajar. Asal guru ngaji ya. Siapa saja boleh dan bisa mengajar. Dengan catatan sudah standar guru TPQ. Dengan catatan sudah standar guru TPQ. Jika belum hafal, maka menghafalkan lebih dahulu. Jadi gurunya nggak mestinya sudah pinter bahasa Arab atau terjemah, bukan. Karena semua bisa. Misalnya yang belum hafal nggih, ngapalno 1 halaman lebih dulu dari santrinya, lah saged ta. Nggih. Santrinya jam 2 diulang, iki jam sing ngapalno dhisik. Pareng napa mboten? Pareng. Supaya pede, maksudnya supaya pendengar bisa bentuk, bisa ngajar. Soalnya TPQ ini yang terus ngonten, bisa mau cocok sampai tua gak ada artinya, gitu. Padahal gampang, mulai gampang, badan gampang, gurunya gampang, nggak harus apa, nggak harus pinter nahwu, sudah rekan-rekannya sudah nggak harus pinter. Pokoknya hafal terjemahnya sebelum ngajar kepada murid. Misalnya belum hafal tapi baca, waduh, dikuku ditiru yang baca, manggil murid dimoco. Jadi jangan sekali-kali gurunya ngajar dengan baca, jangan.
Guru niku dikuku ditiru, muridnya ya menghafalkan yang disuruh baca. Jadi menghafalkan lebih dulu. Diharapkan setelah pendidikan ini, panjenengan kan sudah punya TPQ nggih. Guru TPQ penjenengan membentuk program terjemah Lahjatul Bakuja. Namanya program nggih. Mboten kelompok mboten. Program terjemah Lahjah Sistem Bakuja. Penjenengan bentuk, anaknya sudah pinter-pinter ngaji dan itu terus diorganisir waktunya kapan, waktunya kapan, misalnya masuknya ngaji 4 hari, yang 2 hari ngaji yang 2 hari sama Lahjah misalkan. Jadi habis ini penjenengan bentuk program ini. Apa yang kira-kira penjenengan belum ngeh, kurang paham, bisa kita bahas sekarang. Ini tadi kan baru dimulai dari Al-Baqarah. Kalau alif lam mim gimana? Dibaca alif lam mim. Saya tindakan tapi nggak ada terjemahnya. Ya tetap alif lam mim. Allah a'lamu bi muradihi. Allah yang maha tahu maksudnya. Apa bu artinya? Allah yang maha tahu maksudnya. Jawaban dengan tafsirannya. Ada yang tanya? Nggih, monggo. Kalau penyanyi sudah bisa, itu bisa. Tapi kalau masih belum seberapa, ya tahu tapi belum seberapa pandai banget, ditekankan pada terjemah lahiriahnya saja. Nggih. Kalau toh boleh, ini membantu terjemahnya ya. Yuk minuna itu kalau iya ada wawu dan belakang itu mereka. Tapi kalau tu minuna tak itu kalian. Nah itu boleh, itu kan bukan nahwu tapi terjemahnya. Enggak, ini apa terjemah? Yuk minuna mereka beriman, kalau tu minuna kalian beriman. Jadi bedanya iya dengan tak. Yunfiqun mereka menafkahkan, kalau tunfiqun kalian menafkahkan. Yuqimuna mereka mendirikan, kalau tuqimuna kalian mendirikan. Nah itu boleh diberitahu itu. Tapi kalau diberi ini mubtada khobar, bingung nanti mereka, belum ke situ. Nanti di juz 2 itu ada misalnya yunfiquna fi'il, nanten mimma min huruf ma isim itu ada seperti di juz 2. Di juz 1 konsentrasi pada terjemah lahiriahnya sampai hafal luar kepala juz 1. Nanti juz 2 terusnya sudah jalan sendiri. Ibu-ibu tempat saya itu begitu juz 2 itu 2 bulan selesai. Jadi wisuda setengah tahun kemudian sudah 3 juz, sudah lancar di luar kepala, di luar. Dan kalau misalnya munakosah juz 4 bacanya malah juz 1. Kalau itu juz 1 lupa kan lupa terus. Jadi memalinya juz 1 lagi. Makanya dipesan semua santri penjenengan juga supaya menyempatkan waktu entah 20 menit apa 15 menit apa 30 menit setiap hari untuk mengulang. Nek betul hilang mangke, diulang. Tapi paling nggak kalau mengajar kan mengulang lagi. Nggih, napa Pak? Apa ada panduan dari pendidikan untuk pengertian lahiriah itu berhenti dan Nggih. Oke. Terlafat ngoten mawon. Terlafat misalnya dalika lafate dalika ngoten. Misalnya ihdina napa? Apa improvisasi kita sendiri, Nggih. dengan punya panduan yang langsung bisa kita pakai. Betul. Lafat itu nggih kata, satu kata, alladzina satu kata. Misalnya siroto jalan, boten sirotol, wong tole meleknya sini tole, lame meleknya sini. Siroto alladzina ngoten. Itu jadi perlafat. Otomatis kalau lafat ya satu kata itu. Satu kata, tidak dua, satu-satu hum ya hanya hum. Okay. Kalau min qablik boleh min sendiri, qablik sendiri, tapi karena itu hurufnya bisa nempel dengan isimnya maka langsung min qablik. Okay. Wah ma sebenarnya wa ada sendiri, ma ada
sendiri, tapi Fama lebih simpel daripada satu-satu. Dan teruslah dia dulu itu cerita nelak ngenten tahun 80 pinten ngonten Kemenak Pusat niku niki cerita nggih bikin acara pelatihan instruktur terjemah landia sistem 40 jam. Jawa Timur, Jawa Timur sing dikirim niku sekawan dari Kanwil Kemenak 2, dari Muhammadiyah 1, dari NU 1. Dari NU kau sing kecamatan kula ngapunten kecamatan Keceduk. Sampai melok ya wis ngoten. Waktu niku kantor di Tasik Tenggine jalan apa? Botan. NU niku lho, Jalan Darmo. Ten niku wonten JKWH wonten nggih. Waktu itu kalau rapat JKWH datawan Ibu saya Pak mau diulangi niki. Setelah itu pulang yang dari Kemenak tidak lanjut, yang dari Muhammadiyah tidak lanjut, yang dari NU lanjut. Diberi buku, enten buku nenten apa? Ditate. Waktu terus dita itu diperbanyak bikin pelatihan se Jawa Timur. Oke, kados enten dari Jawa Timur. Buku Jawa Timur. Lama-lama bukunya tidak tahu kemana dan saya nggak punya. Jadi untuk pelatihan ini hanya lisan saya, karena bukunya itu mestinya yang punya itu dulu di kantor JKWH itu ada arsipnya mestinya, tapi sudah pindah berkali-kali, sudah nggak tahu masih ada apa enggak itu apa namanya panduan program sistem terjemahan Al-Quran sistem 40 jam mestinya ada, tapi sementara tidak ada. Teorinya saya berdasarkan pada penjangan ditulis itu, gambarannya seperti itu. Yang penting penjenengan setelah pelatihan di sini ada improvisasi, ada pembaharuan di TPQ penjenengan. Selain bacaan yang dibenarkan macam-macam itu, Qiraat juga mungkin diajarkan, mungkin juga yang termasuk yang nggak kalah penting adalah membentuk program terjemah Lamdiyah sistem 40 jam. Penjenengan pede saja. Aku gak iso, jangan gitu. Aku iso, kenapa? Allah memudahkan, itu kan? Allah memudahkan. Aku iso, untuk buku nenggu nyemaknya kok misalnya untuk apa? Untuk KPN misalnya. Itu hanya juz 30 dan juz 1 dan 30. Yang satu Quran kan yang dijual di toko itu mungkin ada ya. Itu bisa seperti itu. Tapi ini wow, santri hanya membawa Quran Arabnya saja. Pon ada monggo. Untuk per hari idealnya berapa? 1,5 atau 1 sampai 1,5. Tadi kan 40 jam itu kalau 20 halaman per pertemuan separuh halaman berarti 40 jam kan pas. Tapi mungkin namanya dalam pembelajaran kan nggak saklek 1 jam, mungkin ada cerita, ada improvisasi, ada tugas, ada tanya jawab, ada omongan, bisa 1 jam. Nah, interpretasi biasanya belajar interpretasi. Selama TPQ ini gue, kenapa gue? Sama jamnya dengan pengen ngajar TPQ, kenapa? 1,5 dan 1/4. Oke, itu sekali pertemuan. Anak sudah lancar. Mestinya 1 jam sampai pengen nanti praktekkan 1 jam itu sudah hafal luar kepala anak. Setengah halaman. Oke. Nah kalau 1 jam saya itu 1/4 lebih mantapkan dengan evaluasi tadi itu. Oke. Kalau setengah halaman itu sedengan, tidak terlalu banyak nanti bingung, nggak terlalu sedikit karena tasnya sudah terpenuhi. Oke. Penjenengan coba nanti 40 jam nih, 40 jam berarti 5 bulan hafal 1. Biasanya terus kalau selesai juz itu wisuda untuk menyemangati. Ngen kula Bu, ibu-ibu sepuh-sepuh dan duwe soalnya apa? Tahu temannya di wisuda. Wah kula iso, ternyata bisa memang. Apa motivasinya? Wisuda, lah gaya toh. Difoto gitu, satu C terus dengan Masya Allah, tapi kan itu hanya motivasi saja, ternyata mereka bisa.
Waktu itu 5 bulan sekali wisuda. Setelah itu, waduh akhirnya ngobot cari wisuda. Akhirnya saya bilang, setahun sekali aja wisudanya, nggak apa-apa 2 juz, 3 juz waktu wisuda. Nah ternyata kurang semangat saya itu. Terus kemarin itu 2 bulan sebelumnya mau wisuda, sergap lagi. Tiap waktunya datang. Oh ternyata mbah-mbah juga perlu wisuda, disemangati wisuda. Kan belum pernah wisuda. Itu targetnya 1 juz. Nggih, 1 juz sudah lancar. Waktu menakosah niku nggih apal mlebu kalau mau ngurung tok buat ngiring 12 nggih. Jualan sendiri karena memang juz 1-nya sudah lancar. Selanjutnya nggih sampun lancar. Seperti itu, misalnya rozaqnahum na sendiri rozaqnahum niku anu napa ditudingi. Nah kami rozak, kan rozak itu memberi rezeki aja nih. Kami memberi pada mereka, tapi memberi sesuatu rezekikan, jadi boleh rozak nahum niku ditunjuk kami memberi rezeki pada mereka, ngonten lebih memudahkan memberi arti. Yuhaddisunahum, mereka menceritakan pada mereka. Yuhaditsuna mereka, enten hum, mereka menceritakan pada mereka. Dititani, ditunjuk niku karena sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan fungsi lafadznya. Ngoten. Penten malih sing tanget, nggih, sing wingi. program ibu-ibu bapak-bapak itu tadi saya satu hal yang mereka menarik itu diwisuda. Boten. Kata jenengan tadi kan Oh, salah satu motivasi. Saya ini kan bukan guru PPI, pengangguran, nanti waktu pernah selesai. Kalau mamanya kepingin menyelenggarakan itu motivasi apa ya? Yang paling ibu-ibu bapak-bapak itu senang ingin ikut itu motivasi apa? Selain faham Quran. Dengar Quran dibaca itu loh, contohnya sambil senyum, oh maksudnya iki, gitu, karena dia ngerti. Dan itu bahagia mereka. Selama ini nggak ngerti apa-apa, ternyata lu gampang aku bisa gitu. Itu menyemangati memang. Jadi motivasi pertama adalah faham Al-Quran. Kalau kiatnya kemudian ada orang yang kepingin tapi belum lancar baca Al-Quran, harus belajar Quran sampai lancar dulu. Lancar dulu. Di tempat saya itu ada dokter gigi S2, jadi spesialis dokter gigi nggih. Niku setelah dia cerita nggih, setelah dia pensiun, lalu dia ndak mau praktek gigi, praktek tutup, terus belajar. Sebenarnya dia baru bisa baca, tapi bacanya sudah benar. Jadi kalau mau baca gitu misalnya wa yuqimuna, ngambil bacanya dan mereka mendirikan. Tapi benar, karena yang ngajari benar ya. Jadi dia bisa baca pelan-pelan. Itu bisa sekarang sudah mau wisuda juz 3. Padahal kalau menurut saya wong iki apa iso, ternyata bisa. Tapi ya kalau menakosah yang lainnya sudah 2 juz, dia 1 juz belum selesai. Tapi bisa pelan tapi pasti. Ada motivasi belajar, paham Al-Quran. Ketika suaminya juga dokter gigi, ayo praktek mana? Aku praktek nanti gak bisa ngaji. Dan sampai si praktek selanang dan yang jelas motivasinya apa? Paham Al-Quran. Monggo ingin apa? Apakah harus dengan slide? Boten. Al-Quran Arab tok nih. Makanya dinunjuk, niku langsung nunjuk. Nek ngenten tep ini kan duwe gak sido gawe nggih. Napa? Quran, terjemah. Mereka semua baca kok terjemah keliru ketik. Quran Arabnya saja. Sandati kalau jadi mereka semua yang diterjemah adalah Al-Quran Arabnya saja. Ditunjuk. Kalau kita kan lihat situ ya, karena ditunjuk. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman itu nunjuk semua. Sini bunyi, sana tahu tulisannya kan berarti sama dengan hanya nggak ada UHP-nya untuk mawon gitu sendiri. Karena lebih pribadi ya, lebih tertarik ya daripada Quran. Karena bisa menggo kanan, menggo kiri kalau Quran. Nek nggak ada ngenten langsung sae.
nyuwun tempe kene numbas mawon. Takmir masjid hebat takmir lah nggak ada. Pak takmir ini program gini, yang menarik gini, nyuwun proyektor. Oh iya, ngonten semeneng ada. Makanya takmirnya kalau ngaji nih kan. Kalau sudah anak-anak jalan, penjenengan promokan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Pokok syaratnya sudah bisa membaca Al-Quran, insya Allah. Dan memang kalau ada HP-nya memang lebih menarik nih, lebih gampang belajarnya. Pun, saking sing praktek, sinten praktek. Oh, diwaca bareng nih, manten niku praktek nggih. Fatihah bareng nggih. Memang Fatihah. Saking Fatihah manten nggih, mangke praktek nggih. Jambi nang wonten udah to. Masih panjang alhamdulillah. Monggo. Fatihah niku ta'awudze sunnah to, tapi kan diutus kali Gusti Allah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana. Qur'an niku fi'il madhi apa mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il madhi ini artinya lampau apa akan? Lampau. Lah kok nek lampau bareng auzubillah. Wa idza qara'ta, dan jika kau telah baca fastaghfirullah njaluk perlindungan pada Allah ngoten ta. Boten istimewa. Fi'il madhi kalau ketemu idza niku jadi ngalih zaman mustaqbal. Sami kalih fi'il mudhari'. Jadi wa idza qara'ta bukan hanya dan jika kamu telah baca, boten. Dan jika kau baca, maksudnya akan baca. Fasta'id billah, maka minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka kemudian baca a'udzubillah. Dan bahkan kalau mau baca Al-Quran, a'udzubillah Al-Qurannya boleh tanpa bismillah. Bismillah kan dengan awal surat nih nggih. Kalau di tengah langsung a'udzubillah bisa langsung. Bismillah, a'udzubillah bismillah lebih sempurna. Al-Fatihah nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah. Minasy syaithani dari godaan setan. Minasyaitani dari godaan setan. Ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk. A'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Billahi kepada Allah. Minasyaitani dari godaan setan. Minasyaitani dari godaan setan. Ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk. Penggalih tak pun sakit ya maupun napal. A'udzu napa? Aku berlindung billahi minasyaitani ar-rajim. Monggo dibaca a'udzu aku berlindung monggo. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan. Artinya saja aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Karena bi dengan ismi, bi niku dengan ismi niku nama, berarti boten ada menyebut nggih. Boten dengan menyebut nama boten, tapi dengan nama Allah. Allah bayan niki. Bismillahi dengan nama Allah. Ampun. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahim lagi maha penyayang di akhirat. Ar-Rahim lagi maha penyayang di akhirat. Supaya paham bedanya Rahman kali Rahim.
Rahman ku tentunya kabeh diparingi, Rahim ten akhirat. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang di akhirat. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang di akhirat. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang di akhirat. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim dibaca Bismillahi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia. Ar-Rahim yang Maha Penyayang di akhirat. Dibaca dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Rahman niku sedaya menungso tentunya disayangi Allah. Sholat agak sholat, Islam agak Islam diparingi, paring sehat, paring duit, paring anak, paring kabeh niku tentunya toh. Tapi nek Rahim niku ten akhirat. Dipana tentunya tapi ngrasane ten akhirat. Diparingi purun sholat, purun zakat, purun poso niku asal Rahime Gusti Allah. Nek iso mangan, iso tuku omah niku Rahman Gusti Allah, semua dikasih. Tapi Rahim hanya orang yang dipilih saja, diberi hidayah. Niku bedanya apa? Rahman kali Rahim. Gitu tentunya, tapi nanti oleh-oleh ten akhirat. Nggih. Salate tentunya, purun salat ngaji, poso dan sebagainya. Nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamin manusia di alam. Al-alamin manusia di alam. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamin manusia di alam. Al-alamin manusia di alam. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamin manusia di alam. Al-alamin manusia di alam. Alhamdulillah. Segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin manusia di alam. Dibaca alhamdulillah. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin manusia di alam. Ya terjemahnya. Segala puji bagi Allah Tuhan manusia di alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahmani? Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki yang merajai. Maliki yang merajai. Yaumiddin hari pembalasan. Yaumiddin hari pembalasan. Maliki yang merajai. Maliki yang merajai. Yaumiddin hari pembalasan. Yaumiddin hari pembalasan. Maliki napa? Yaumiddin hari pembalasan. Monggo maliki. Maliki yang merajai. Yaumiddin hari pembalasan.
Dibaca terjemahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Nasta'in kami mohon pertolongan. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Nasta'in kami mohon pertolongan. Iyyaka napa? Hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Oke, monggo iyyaka. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in kami mohon pertolongan. Oke, terjemahnya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Oke, dari alhamdulillah tinggi segala puji bagi Allah Tuhan manusia di alam. Alamun niku nek ini seru sekali alam lah bingung panjenengan. Jadi alamin makanya digandeng Rabbun. Rabbun kan pendidik, nggih. Tuhan yang bersuci mendidik niku Rabbun, mendidik merawat tarbiyah niku nggih. Yang dididik kan hanya manusia. Binatang bisa dididik. Hanya bisa dibiasakan. Tidak bisa dididik. Lesu banget tekak mangan niku bisa sing di omah dimakan. Enggak kan ada itu yang apa anjingnya karena masih makan begitu laparnya ada yang punya hilang karena nggak bisa dididik, hanya bisa dibiasakan. Ada di sirkus barang tenang. Itu alamin apa ini manusia di alam. Niku salah satu bahasa Arab yang unik. Jamaknya artinya lebih sempit daripada mufradnya. Alamun masih Allah. Nggih. Alam niku segala sesuatu selain Allah. Kalau alamin manusia di alam. Oke. Dadi nek mari arti nggih manusia di alam. Jadi Allah niku pangerane manusia di alam. Agama apapun pangerane tetep Allah. Sing gawe Gusti Allah paling mani Gusti Allah. Sing paringi swarga neraka Gusti Allah, nek tobat ning swarga bertobat neraka ngoten nggih. Meskipun mereka di dunia tidak mendengarkan Allah awalnya, tapi akhir-akhirnya mungkin kasih petunjuk di swarga. Sampai mati mboten nggih neraka nang bilang mitane. Ar-Rahman Rahman jelas nggih. Malika mungkin apa? Merajai hari pembalasan. Hanya Allah saja rajanya dan hanya Allah yang punya balasan, yaitu apa? Surga bagi yang taat, neraka bagi yang maksiat. Iya karena untuk iya karena hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah yang mohon pertolongan. Ini kuna pas nasta'in penjenengan matur napa dikabulno kali Gusti Allah. Nasta'in asal jodoh soleh nasolihah ngoten iki. Dadi nasta'in niku isine napa pengen konsentrasi. Napa men dalam salat dikabulno kali Gusti Allah. Enten tiyang kepin haji kan duwe. Kaya penjenengan nggih. Itu dia baca Fatihah meskipun dalam sholat, meskipun dengan imamnya bunyi nasta'in nyontolo ya Allah haji atau ya Allah dan haji dilalai loh, nggak punya uang ya bisa haji, nggak tahu dari mana pokoknya dia haji. Nasta'in rahasia ini kami mohon pertolongan hajat nopo mau nasta'in penjaga anak rodok nakal diwaca Fatihah nasta'in anak kalau pinter mungkin pinter. Nek ijazah Marus Ali niku dungane wong tuwa untuk anak niku Fatihah tok. Kalau untuk amin titik dan dibaca 42 kali selama 41 hari. Niku malik atine arek niku tekok nuwaka dadi pinter. Nggih. Dadi dungane wong tuwa anake jare pinter. Ternyata nasake niku donga paling mustajabah, paling mujarab cara Jawa nggih.
paling cosplong ini kenapa Fatihah, makanya disebut apa Ummul Quran, Indonya Al-Quran niku ngandung kebaikan satu Quran. Diterus nang ya napa iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang benar benar apa lurus? Lurus jalan lurus nggih? Nggih pun diteruskan Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus Ihdina napa as-sirata al-mustaqim oke dibaca Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus oke terjemahnya Oke, coba dibaca dari atas, mulai a'udzu nggih. A'udzu aku berlindung. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari setan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia ar-Rahim dilanjutkan ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sirata yaitu jalannya Alladzina naba An'amta telah engkau beri nikmat Napa an'amta telah engkau beri nikmat Alaihim atas mereka Ghairil maghdubi bukan orang-orang yang dimarahi Alaihim atas mereka waladdallin dan bukan orang-orang yang sesat
Sirata yaitu jalannya, alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi bukan yang dimarahi, yang dimarahi nggih saged, orang-orang dimarahi nggih saged, tapi yang dimarahi pun maksudnya orang-orang nggih. Aslinya kan maghdubi yang dimarahi nggih. Ghairil maghdubi bukan yang dimarahi, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Sirata yaitu jalannya, alladzina an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi bukan yang dimarahi, alaihim napa waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Sirata napa yaitu jalan alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya mangga sirata yaitu jalannya, alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini terjemahnya yaitu jalannya, orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang atas mereka, dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah jalan atau petunjuk Allah yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang diberi anugerah ini, bukan yang dimarahi, bukan yang dimarahi sinten, orang-orang yang maksiat. Yang sesat siapa? Yahudi dan Nasrani. Tafsiran yang nanti. Oke. Napa sirata? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay. Nanti kalau ngajar bacaannya harus tetap yang benar, bukan waladdallin, bukan, tetap waladdallin, tetap ngoten meskipun berkali-kali. Jadi semuanya tetap bacaan yang benar, okay. Meskipun itu yang diajarkan tafsirnya. Dibaca dari atas nggih. Monggo a'udzu.
Oke, pintar alhamdulillah. Dilanjutkan Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Bismillah alif lam mim di terjemah tetap alif lam mim. Oke, monggo Al-Baqarah. Bismillah dengan nama Allah. Alif lam mim diterjemahkan dulu podo pancet. Lah jenenge terjemahkan Arab ya. Monggo, sedangkan terjemahnya. Monggo. Alif Siapa orang berbahagia itu? Nomor 1, iman kepada yang gaib. Nomor 2, sholat. Nomor 3, mau infak. Nomor 4, iman kepada kitab-kitab. Nomor 4, yakin hari akhir. 5 ini yang biaya kan buatan? 5 yang pakai biaya apa enggak? Iman pada yang gaib gak ada biaya. Sholat gak bayar. Infak, kenapa nggak zakat? Nggak zakat nunggu sugi. Ya infak nunggu infak ya. Iman pada kitab-kitab yang dari akhir. Ternyata untuk bahagian itu murah. Ya kan? Buat nanti biaya jelas. Dikatakan bukan zakat. Ya, zakat itu punya satu nisab ya. Lana infak berapapun kita bisa infak untuk jadi orang berbahagia ternyata mudah. Untuk lebu swarga niku lho mudah. Nonton kadang-kadang tiyang niku sama siapa mati gorong. Ngira gorong apa sih gorong. Lho padahal bahagia niku lho gampang. Lebu swarga itu gampang, 5 niku lho bondone ya. Bon, sekarang praktek monggo. Ibu dulu apa bapak dulu? Ada yang tanya monggo silakan. Ibu dulu, bapak dulu yang praktek pertama, monggo. Bapak dulu, monggo Pak, sinten salah satu praktek ke depan ke atas itu loh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monggo Pak sinten yang ditunjuk itu bapak. Monggo salah satu mawon kalau menunjuk tapi yang terserah monggo maju. Monggo. Ke depan sini pakai mic. Pak sinten namine? Iya, monggo.
A'udzu dengan Aku a'udzu aku berlindung billahi kepada. Maksudnya praktek ngajar, mulai tak satu tadi dibaca atau ditirukan. Nggih. Satu ayat nggih, a'udzu terus ditirukan. Yang kedua baca lafaz dan terjemah. Urutnya lho, urutan. Oh, iya. Nggih, niki praktek ngajar. Nggih, monggo a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saya bacakan dulu satu ayat pertama. A'udzu bil lagunya dulu. Lagunya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasy syaitani terhadap syaitan. Ar-rajimi yang terkutuk. Baik, sekarang dikoreksi bawah. Tolong tunggu tangan lagi lindu. Kemudian yang kedua saya bacakan lafadznya, santri mengartikan. Leres apa betul? Taksim mendengarkan 3 kali nggih. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasy syaitani dari godaan setan. Ar-rajim yang terkutuk. Nah, satu kali lagi deh, 3 kali ya. A'udzu aku berlindung. Billahi kepada Allah. Minasy syaitani ar-rajim yang terkutuk. Nah, baik. Sudah 3 kali. Berarti sekarang saya bacakan lafaznya, santri yang mengartikan. Betul nggih? A'udzu billahi minasy syaitani ar-rajim. Satu kali atau 3 kali? Satu kali. Baik, sekarang para santri langsung menunjuk dan membaca artinya. Monggo, 1, 2, 3. Sampun ya, cekal. Tangannya tak serahkan Bu Nyai. Matur nuwun. Matur nuwun, jazakumullah, beri contoh kepada yang lain. Pede sing penting ya. Oke, guru itu pede. Buat ibu, monggo salah satu siapa yang kersa ke depan, monggo. Halo ibu, monggo salah satu. Monggo. Salah satu. Monggo, monggo. Monggo, monggo, ayo. Yang paling depan. Monggo kali kantane dhewe masih diguyu-guyon jenenge, monggo. Ibu, monggo Mbak silakan nggih. Nah, nggih, monggo.
Baik, yang pertama saya bacakan dulu, nanti kalian mengikuti nggih. A'udzu Ayat yang lain. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk pada artinya. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahimi lagi maha penyayang di akhirat. Diulang lagi. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahimi lagi maha penyayang di akhirat. Sekali lagi, Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia. Ar-Rahimi lagi maha penyayang di akhirat. Nggih, terus selanjutnya. Santri baca. Kalian baca Arab santri. Nggih. Selanjutnya saya yang baca, panjenengan yang mengartikan. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ditunjuk, dibaca terjemah. Baca lafaz dan terjemah dulu. Selanjutnya baca ayatnya sama terjemahnya. Monggo. Nggih, ditunjuk. Nah, kemudian kita bareng-bareng menunjuk Arabnya sambil mengartikan. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Ternyata pertama kita harus menghafalkan urutannya dulu. Nggih. Urutannya dulu. Yang pertama membacakan ayatnya. Oke, yang kedua membacakan lafaz dan terjemah. Yang ketiga diulangi 3 kali. Yang keempat santri baca, guru baca Arabnya, santri baca terjemahnya. Lanjutnya santri baca Arab terjemahnya. Lanjutnya baca terjemahnya saja. Lanjutnya guru menerangkan dengan singkat. Terus dilanjutkan dengan mengulang dari pertama. Pun diapalno panjenengan monggo enggal bentuk program terjemah lampiah. Soalnya tasik jarang wonten. Gitu. Mungkin belum ada. Penjenengan dengan belajar langsung praktek ini insya Allah bisa. Sebenarnya PD saja, PD-nya tak apa nih urutannya, tak apa nih, kenapa terjemahi. Setelah hafal langsung ngajar, insya Allah manfaat, ya, untuk penjenengan, untuk murid-murid nanti bisa menjadikan TPQ bukan hanya bisa baca, tapi juga tahu terjemahnya. Dan penjenengan sekali lagi hatinya harus bunyi gampang aku iso. Ngoten nggih. Nek kok iso ya tak apalno sik.
Karena ada bahannya. Kalau tidak bunyi gampang iso, terus nggak bikin-bikin, apa? Aku gurung iso, ngoten terus bentar. Aku gurung ngapal, padahal ngapal setengah halaman wis dhisik timbang muridé ataupun saged. Sing penting programnya jalan. Nggih. Ada pertanyaan? Iya, ada yang pertanyaan? Nggih, monggo. Yang paling menghambat program ini dari praktek-praktek yang sudah. Menurut saya nggak ada, kecuali peserta ini protol. Lah protol karena kurang motivasi. Motivasi mereka biasanya apa ya? Bahkan rajin. Nah ibu-ibu niku kepingin sudah, tapi nggak bisa bener, bukan sekedar bisa bener. Karena wisuda nanti itu bilang gini, nggak bisa diwisuda kalau nggak munakosa dan lancar. Akhirnya melancarkan dan di rumah belajar bener. Suaminya niku nunggoin nyemak, begitu. Niki ada yang juz 4, sekarang juz 4 ya. Itu kan harus cuma dari juz 1. Tadi malam ketemu saya, pun mari munakosi. Kira setunggal juz kali 1, 3, 4 juz kali dereng gitu. Loh, ngerti pun ben rebu, nggih binjing sonten. Jadi dengan segala tanggung jawab, bukan sekedar pengen di wisuda, tapi akhirnya berusaha. Lah usaha mantan ini tuh ternyata bisa, dan nanti di wisuda, habis di wisuda nggih eling wong dene pun apal ngoten nggih. Ya napa? Sekedarnya saja nggih. Untuk belajar dengan metode ini kan ada pengertian secara lafaz, kemudian menerangkan secara singkat, yang intinya kita dapat membaca, mengartikan secara bahasa bebas, dan menjelaskan dengan singkat, yang penting paham. Tapi secara dasar kita pulau itu kita belum menguasai yang namanya tafsir Quran yang sebegitu banyak, belum tahu asbabun nuzul yang begitu banyak. Itu diperparahkan parang nggak usah nunggu pinter pakai buat ngulang terjemah buat kok nggone soalnya kekuatan ilmu Al-Quran itu dadosnya pokoknya pun semerapertine waktu menerangkan boleh dengan bahasa bebas atau bahkan dengan baca terjemahnya Al-Quran dulu. Oh ini saku mantan ini monggo sing nggih monggo parang nggih monggo terus penting Pak nyamuk belakang. Oh, enggak sakit. Oke. Misalnya Bismillahi dengan nama Allah, kemudian dengan nama Allah, lalu saja Bismillah. Dengan nama Allah, Bismillah yang seterusnya. Boleh di depan kali kancane yang tentenan. Sini Arabe, sini terjemahi. Ganti sini Arabe, sini terjemahi. Itu termasuk evaluasi tadi belum saya tulis nih, tapi boleh seperti ayo di depan. Jadi batu kudu gendek nih lah di depan. Ayo Bismillahi situ dengan nama Allah. Madu balik situ Bismillahi situ. Nah itu lebih menguatkan hafalan. Evaluasi nih, mantun mau jadi itu di depan itu lebih menguatkan dan lebih semangat ketika soalnya dengan temannya bisa berkomunikasi, berkolaborasi. Ada pertanyaan lain? Monggo. Untuk setelah 40 jam, munakosnya seperti apa? Munak langsung baca, langsung alif lam mim, dzalika itu Alkitab sampai 1 juz. Sendiri 1 juz sampai lancar. Niku munak. Kalau belum gitu belum di wisuda. Ketika munakosa satu-satu, waktu evaluasi kan bareng-bareng. Waktu munakosa satu-satu. Kalau masih ada yang gerak lali, mundur malih itu dek ngapal no akhirnya sing apa itu dia panas soalnya lali nih maju pun apa. Terus sampai 1 juz hafal di luar kepala wisuda. Dan itu sangat mudah karena Allah yang menjamin tadi. Jangan ragu-ragu dengan jaminan Allah. Walaqad yasarna Qur'an telah memudahkan Quran. Siapa yang mendalami
penjenengan ngejak orang karunia sendiri. Terus pun Pak? Untuk mempermudah nopo jenengan kagungan video nopo rekaman mulai dari kita niku belajar secara akan saged mirakaken akhire kan nggih. Mpun kula kumpul nonton ngene, kula kirim ten Pak sinten niku. Ada tanda minimal. Betul. Nggih pas kula direkam ten TV 9 nonton terus dikirim ten kula terus kula share. Nggih setengah halaman. Tapi karena di TV terbatas jam. Jadi kalau coba nggih, kalau carikan nggih. Nggih. Terus matani alami wong kita kan kadang-kadang boten terus. Oh, nggih nek iku nggih. Nggih. Alamin nek buat nonton mangke anu napa? Kok mboten paham. Seru sekali alam mboten paham. Tapi nek manusia alam maksudnya menungso sak dididik ngoten. Sekedar nggih. Sampun kula kentun ten Pak anu, ten Pak sinten niku anane? Pak Muhyiddin dah. Pak Muhyiddin sing kula kentun. Pokoknya pun kalau kirim kata, sekedar tiga bis tunggal. Iya sami-sami tiga bis tunggal ya kalau dari Norian. Tanah bocor. Dari yang tinggal jalan itu animu bapak-bapak sama ibu-ibu konsentrasinya. Kalau saya kan hanya ngajar ibu, tidak ngajar bapak. Sebenarnya bapak tergantung. Pun tentang tempat saya itu kan banyak remisiun. Saat ini keluhan Dewan Jus bulan bapak, jadi nggak bisa baca sama sekali. Nggak mulai abad asang karena semangatnya niku. Niku kan perlu ada apa namanya? Ada motivasi dari bapak-bapak. Penjenengan insya Allah bisa, asal ada apa? Ada kemauan. Sekedar ya, supados. Oh nggih, bapak nggih sing pun namun sing pun apa? Sing pun lancar nggih. Yang jelas para bapak ibu saudara-saudara, setelah ini monggo panjenengan membentuk apa? Program terjemah Lahdia sistem 40 jam. Panjenengan jangan merasa belum mampu nggih. Jangan merasa belum mampu. Sekedar. Ada yang tanya lagi? Seminggu 2 kali. Yang sudah ada itu ada 2 kelompok, ada Senin dan Selasa pagi, ada Selasa dan Jumat sore. Pemirsa TV 9 santun menyejukkan di mana saja berada yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dikembalikan lagi. Faulaika ashabun nar. Oh nggih. Alamat kula Rungkut Asri Timur 13 nomor 66. Rungkut Asri Timur 13 nomor 66. Nomor 66. Nggih. Rungkut Timur. Bahkan man orang yang kasaba melakukan sayiatan kejelekan wahatot dan meliputi bihi dengannya khati'atuhu
dosa-dosanya, faulaika maka mereka itu, ashabu penduduk, an-nar neraka. Oh, ini kok contoh, ya, contohnya. Anu napa pun kula saya tengene Pak Karno mangke kalau penyanyi akan nyontoh Pak Karno. Kalau hari Rabu tengen kula setiap hari Rabu ngapunten ya. Setiap hari Rabu niku wonten ngause masih zikir di Zili TV 9 niku. Bukan terjemah ya, tapi ngaji-ngaji biasa. Niku jam 8 ngantos jam 12. Nggih, enten ngaji, enten zikir, enten wiritan, enten sholat, enten donga enten. Lah nek sing terjemah labiah niku hari Senin kali Kamis niku sore jam 4. Senin kali Kamis nggih. Terus Selasa kali Jumat niku pagi jam 9 kami. Nggih. Sing binjing Rebo badhe wisuda niku sing niku. Yang sudah besok itu ada orang 26 ada yang juz 1, ada 2 yang ada. Ya ibu-ibu sepuh-sepuh niku, mbah-mbah niku. Alhamdulillah. Karena asalnya santri wisuda di hadapan mbah-mbah niku. Terus kula parang tah parang monggo damel kelompok itu bikin kelompok niku. Nggih kira-kira setahun yang lalu nggih sudah wisuda 2 kali 3 kali niki setahun yang lalu. Betul, Al-Qur'an nih, apa terjemahnya mawon. Ya terjemahnya terjemahnya. Yang Al-Qur'an nih mangke kesengkan terusan. Gitu. Terus Arabnya ditunjuk, gitu. Ditunjuk tapi dapat jenenge artinya siapa. Tapi nek krungu Qur'an itu iki terus banget. Sampun ngaten nggih cekap nggih. Pengen apa? Ngaten apa nggih? Nggih. Nggih, terus Safinda itu dulu itu yang adanya kan di Jakarta, lahirnya di Masjid Istiqlal. Termasuk Safinda yang menindaklanjuti di Surabaya. Waktu itu saya belajarnya termasuk guru Safinda, termasuk waktu di Jakarta itu dulu. Nah saat itu di Istiqlal, tidak tahu bagaimana apa tidak. Terus salah satunya dilanjutkan tentang Safinda. Lebih sistematis dengan Safinda karena memang kalau bahasa gambarnya profesional sak bukunya dicetak dhewe, nek kata-kata baru merah, nek sing pun iso hitam, nek ini pun hitam pun iso gak usah diulangi, sing merah baru jadi eling-eling terus. Nggih. Pun kawasan bermanfaat nggih. Selamat membentuk program terjemah Lahriah sistem 40 jam. Oke. Saat ini sarang-sarang maos kalamun kali Qur'anuna. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahri wa hayrati dalilul liqalbi inda
jahli wa hayrati ya Rabbi mati'ni bisirri khurufihi ya Rabbi mati'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya birrahu summa tarsahu wa sahil alayya birrahu summa tarsahu Nabi summa sahabati wal Nabi wal